Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Semuanya sehat? Baik, Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Anak-anakku semuanya, hari ini kita bertemu lagi, kita bersama lagi untuk belajar bersama-sama lagi. Anak-anakku semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan, ya, masih diberikan kesempatan untuk bersama, untuk belajar bersama, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan cara apa? Menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Nah, anak-anakku semuanya, kita masih diberikan kesehatan, yuk selalu kita jaga kesehatan kita dengan mentaati protokol kesehatan yang ada. Yakni apa? Selalu memakai masker, ya, apabila kita keluar dari rumah atau sedang bersama orang lain. Kemudian selalu mencuci tangan setelah menggunakan sabun, ya. Dan yang terakhir, selalu jaga jarak. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-8 tentang Praja Muda Karana atau Pramuka, ya, yang mempunyai lambang kemarin tunas kelapa. Nah, kali ini anak-anak kita sudah sampai pada subtema yang keempat tentang aku suka berkarya. Nah, contoh satu berkarya adalah ini seperti ini. Udin dan teman-teman sedang menerima tamu, ini contohnya di sekolah ini berkarya. Kemudian ini membuat karya kerajinan, ya. Kemudian ada ini menata buku di perpustakaan, ini juga berkarya. Kemudian ini membereskan atau bersih-bersih bersama, kerjasama, ini juga merupakan contoh berkarya. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah sampai pembelajaran yang kedua. Setiap kali kita belajar tentu ada tujuan belajar yang hendak kita sampai. Apa tujuan belajar kita hari ini? Yang pertama, nanti setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi pokok pikiran tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, siswa dapat menceritakan kembali ide pokok dari informasi yang didengar atau disajikan tentang 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai arti gambar dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan pengalaman yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan arti gambar dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Nah, anak-anakku semuanya, karena tujuan belajar kita hari ini cukup banyak, maka anak-anak harus mengikuti dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita baca teks berikut ini. Nah, ini di sini ada gambar teman-teman kita sedang menerima tamu. Yuk, anak-anak bisa ikuti di bukumu halaman 172. Silakan anak-anak dibuka bukunya, kemudian simak dengan baik, akan saya bacakan, ya. Menjadi petugas penerima tamu. Hari ini di SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi sekolah Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk untuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah.
Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Nah, anak-anak semuanya, berikut ini adalah denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ya. 1. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Nah, ini sesuai dengan teks bacaan tadi. Kemudian yang kedua, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Yang ketiga, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Yang keempat, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. Yang terakhir, siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Nah, tentu kita akan membandingkan. Silahkan ini kamu jawab di buku latihanmu masing-masing. Anak-anak semuanya, perhatikan kembali teks bacaan tadi. Yuk, kamu buka kembali pada halaman 172. Nah, bacalah teks tersebut. Nah, di sana itu teks itu terdiri dari 4 paragraf. Ya. Nah, paragraf itu apa? Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Ya. Penulisan paragraf biasanya diawasi dengan garis baru, ya. Yang jadinya berikutnya, pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, anak-anak semuanya, ini contoh satu paragraf. Ya. Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, ini samanya satu paragraf. Nah, dalam satu paragraf ini mempunyai satu ide utama atau gagasan pokok atau pikiran pokok. Yang mana? Coba. Edo anak yang rajin. Nah, yang lain ini, kalimat yang lain ini akan menjelaskan kerajinannya Edo. Nah, semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Nah, ini kan menjelaskan bahwa Edo anak yang rajin. Ya, Edo juga selalu membantu orang tuanya. Kalau nggak rajin, membantu orang tua nggak? Ya pasti enggak lah. Karena Edo rajin, maka Edo membantu orang tuanya. Nah, ini kalimat-kalimat yang berikutnya merupakan penjelas dari kalimat utama atau gagasan pokoknya. Nah, gagasan pokoknya mana? Atau pikiran pokoknya mana dari paragraf di atas adalah apa? Edo anak yang rajin. Nah, anak-anak bisa mencari gagasan pokok atau pikiran pokoknya? Bisa. Silahkan anak-anak kembali ke teks tadi, teks bacaan tadi, ya. Menjadi petugas penerima tamu tadi, silahkan dibaca. Di sana ada 4 paragraf. Nah, silahkan anak-anakku, pikiran pokoknya kamu masukkan di sini setiap paragraf. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, kemudian paragraf ketiga, dan paragraf yang keempat. Setelah selesai, coba kamu tuliskan kembali, ya, pikiran pokok dari paragraf 1 sampai paragraf yang keempat secara berurutan. Nah, apa yang kamu temukan? Tentu kalian akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Nah, kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Nah,
Silahkan anak-anak kamu coba tuliskan kembali di sini sehingga menjadi sebuah cerita yang lengkap. Anak-anakku semuanya, sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu, ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak dapat kesempatan ya berpendapat yang sama. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang coba tuliskan bunyi dan lambang dari sila-sila Pancasila yang sesuai. Berdiskusi menentukan program. Ini sesuai dengan sila, bunyinya apa, simbolnya apa, ya, yang berbunyi bagaimana, kemudian simbolnya apa, kamu tulis di sini. Bekerja sama, bunyi silanya yang sesuai apa, kemudian simbolnya apa, dan seterusnya 1 sampai 5. Silahkan ini kamu kerjakan di buku tugasmu. Nah, anak-anakku semuanya, bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Ya. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik bangsa. Kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak semuanya, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, tugas hari ini adalah ya, tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai, yang ada di halaman 178, foto kirim ke Classroom. Anak-anak semuanya, sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini, yuk kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita mengidentifikasi pikiran pokok. Yang kedua, perilaku yang sesuai dengan arti gambar dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nana, bagaimana perasaan mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Kalau masih ada kesulitan, ada yang belum paham, anak-anak boleh menuliskan komentar di channel YouTube ini atau japri ke Pak Ahmad. Anak-anak, sebagai penutup, yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Anak-anakku semuanya, tak lupa Pak Rahmat mengucapkan terima kasih pada anak-anak semuanya yang masih dengan setia mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Pak Rahmat juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Dan sebelum berpisah, jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih merah dipencet supaya menjadi putih seperti ini. Kemudian di like dengan jempol yang ke atas. Dan share kepada semua grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat, sampai bertemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.